Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada. Salam sehat selalu. Pagi ini kembali kita bertemu dalam program Bahana Morning Devotion. Setiap kita pasti ingin dan rindu untuk menerima atau mengalami yang namanya berkat Tuhan. Karena itu hari ini kita belajar salah satu cara bagaimana kita bisa menikmati hidup dalam berkat Tuhan. Untuk itu tema Bahana Morning Devotion kali ini saya beri judul Kerukunan Mendatangkan Berkat. Sebagai dasarnya saya akan membacakan kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai yang ketiga, demikian bunyinya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di lingkungan tempat kita tinggal dimanapun ada istilah RT dan RW. Kita tentu tahu RT adalah rukun tetangga, sedangkan RW adalah rukun warga. Nah, RT dan RW dibentuk dengan tujuan pastinya untuk membangun sebuah kerukunan dan kebersamaan antar warga masyarakat dalam lingkup atau dalam skop yang paling kecil atau terdekat. Pertanyaannya adalah, mengapa kerukunan itu penting? Saya menemukan jawabnya bahwa kerukunan itu penting karena bila masing-masing warga memiliki hubungan yang dekat dan saling mengenal satu sama lain, maka mereka bisa bekerja sama, saling tolong-menolong, bergotong royong, dan sehingga tidak ada gap atau kesenjangan di antara warga masyarakat tersebut. Nah, ada pepatah lama yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Atau ada juga satu pepatah dalam bahasa Jawa yang menyatakan cerah agawe bubrah, rukun agawe santoso. Kedua ungkapan tersebut menggambarkan bahwa ada dampak atau akibat yang luar biasa, ada kuasa, ada berkat, ada sesuatu yang bermakna apabila ada persatuan atau kerukunan di antara umat manusia. Kita pasti juga ingat sebuah peristiwa dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada 28 Oktober tahun 1928, di mana waktu itu seluruh pemuda dari berbagai belahan di tanah air ini mengikrarkan atau membuat sumpah yang sangat luar biasa bahwa kami bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Dan dari peristiwa Sumpah Pemuda inilah kemudian kemerdekaan Indonesia pun dapat diwujud nyatakan pada 17 Agustus 1945. Jadi betapa luar biasanya dampak dari kerukunan dan kesatuan itu. Alkitab pun dengan sangat jelas dan gamblang menyatakan bahwa kerukunan antar umat Tuhan itu merupakan sesuatu yang baik, yang indah, dan memiliki nilai istimewa di mata Tuhan. Sesuatu yang dapat menggerakkan hati Tuhan sehingga Dia akan memberikan apapun yang kita perlukan. Tuhan Yesus berkata di Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 19 demikian. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, sehati, sepikir, meminta apapun juga,
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, Bapak Ibu jelas bahwa hidup dalam kerukunan dan kesatuan itu penting, dan itulah kehendak Tuhan bagi kita umatnya. Jadi sebagai umat Tuhan, marilah kita belajar untuk hidup selalu dalam kerukunan, dalam kebersatuan. Jangan ada permusuhan, pertengkaran, perpecahan, kebencian, sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Itu hanya akan menjadi penghambat berkat Tuhan bagi kita. Sebaliknya, jika kita rukun dan bersatu, segala berkat akan dicurahkan Tuhan. Tadi di ayat yang ketiga bagian B Mazmur 133 berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ke tempat di mana umat Tuhan bersatu rukun, disitulah Tuhan memerintahkan berkatnya. Harus kita pahami dan sadari bahwa di setiap komunitas manapun pasti ada banyak perbedaan dan juga konflik yang terjadi. Namun jangan sampai hal itu membuat kita kemudian merasa tidak memerlukan orang lain atau menyepelekan orang lain, tidak mau berkomunikasi dan lain sebagainya dengan orang lain. Alkitab berkata di Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Selamat beraktivitas dengan penuh semangat, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kerukunan, dan kesatuan senantiasa dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini boleh kembali merenungkan sebagian firman-Mu yang mengajar kami untuk kami supaya hidup dalam kesatuan, dalam kerukunan, dalam kesehatian, dimanapun Tuhan menempatkan kami, baik dalam keluarga kami masing-masing, dalam masyarakat di mana kami tinggal, di tempat pekerjaan, bahkan di tempat pelayanan pun. Biarlah kami boleh menjaga kesatuan dan kerukunan itu, karena disitulah Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya atas kami. Terima kasih Bapa, biarlah lewat firman ini kami diarahkan untuk menjalani hidup dan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan damai sejahtera, sukacita, dan kasih Tuhan. Dan biarlah dimanapun kami berada, nama-Mu dipermuliakan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.